Aku malu dengan keadaan ibuku yang kumuh dan miskin sehingga ibuku mengutuk aku. Beginilah kisahku si batu menangis. Pada zaman dahulu kala, di atas sebuah bukit kecil yang jauh dari pemukiman penduduk, di daerah Kalimantan Barat hiduplah seorang janda yang sangat miskin bersama seorang anak gadisnya yang bernama Darmi. Itu aku. Aku sangat cantik, bentuk tubuhku sangat indah, rambut terurai mengikal sampai ke mata kaki. Poni rambutku tersisir rapi dan keningku sehalus batu cendana. Namun sayang, aku memiliki siat yang buruk. Aku anaknya amat pemalas dan tak pernah membantu ibuku melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjaku hanya bersolek setiap hari demi mempercantik diriku. Selain pemalas, aku juga manja sekali. Segala permintaanku harus dituruti. Setiap kali aku meminta sesuatu kepada ibu harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibuku yang miskin, yang setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi untuk kami berdua. Pada suatu hari, aku diajak ibuku turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar desa itu amat jauh, sehingga kami harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Aku berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatku nanti akan mengagumi kecantikanku. Sementara ibuku, aku menyuruhnya berjalan di belakangku sambil membawa keranjang dengan pakaian sangat dekil. Karena kami hidup di tempat terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa kami yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika kami mulai memasuki desa, orang-orang desa mengenai kami. Mereka begitu terpesona melihat kecantikanku, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya mandang wajahku. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakangku, sungguh kontras keadaannya. Hal itu pun membuat orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepadaku. "Hai, gadis cantik. Apakah yang berjalan di belakang itu ibumu?" Tanyanya. "Bukan," kataku dengan angkuh. "Ia adalah pembantuku," jawabku sambil terus berjalan. Tanpa merasa bersalah, kami kemudian meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh, mendekat lagi seorang pemuda dan bertanya kepadaku dengan pertanyaan yang serupa. Kali ini aku jawab kalau yang di belakangku itu adalah budak. Begitulah setiap aku bertemu dengan orang di sepanjang jalan yang menanyakan tentang ibuku, selalu aku jawab itu. Ibuku kukatakan sebagai pembantu atau budakku. Pada mulanya mendengar jawaban aku yang durhaka jika ditanya orang, ibuku masih dapat menahan diri. Namun setelah berulang kali didengarnya jawabannya sama dan yang amat menyakitkan hati, akhirnya ibuku yang malang itu tak dapat menahan diri. Ibuku lalu berkata, "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia." Kata-kata itu terdengar olehku. Lalu perlahan-lahan tubuhku berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki lalu menjalar ke bagian atas tubuhku. Ketika setengah tubuhku berubah menjadi batu, aku ketakutan dan menangis memohon ampun kepada ibu. "Oh, ibu, ibu, ampunilah aku, ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ibu, ampunilah anakmu," ucapku sambil terus meratap dan menangis memohon kepada ibu. Akan tetapi, semuanya telah terlambat.
Seluruh tubuhku akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua mataku masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari aku, gadis yang mendapat kutukan ibuku itu disebut batu menangis.